Bayangkan, dua pemain timnas Indonesia yang hanya melakukan protes di lapangan justru dihukum lebih berat dibanding 7 pemain yang diduga memalsukan dokumen kewarganegaraan. Ya, inilah cerita kontroversial yang sedang mengguncang dunia sepak bola Asia. FIFA, organisasi sepak bola tertinggi dunia, kini tengah dituding berlaku ganda, tidak adil dan bahkan ditengarai dipengaruhi oleh kepentingan politik di tubuh AFC. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang diuntungkan? Dan apakah ada pihak yang bermain di balik layar? Mari kita bedah satu persatu. Tonton hingga selesai ya. Mantul! Simon Tahamata, sang kepala pemandu bakat PSSI. Simon bukan sosok sembarangan. Ia adalah legenda sepak bola asal Belanda berdarah Maluku, mantan pemain Ajax Amsterdam dan timnas Belanda yang kini menaruh hatinya untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia. Dan dalam beberapa bulan terakhir, Simon berkeliling ke berbagai penjuru negeri, dari kota besar hingga pelosok, mencari satu hal yang sangat spesial. Bukan hanya pemain berbakat, tapi pemain yang punya nyali, pemain yang tidak takut gagal. Simak sampai selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bayangkan, dua pemain timnas Indonesia yang hanya melakukan protes di lapangan justru dihukum lebih berat dibanding 7 pemain yang diduga memalsukan dokumen kewarganegaraan. Ya, inilah cerita kontroversial yang sedang mengguncang dunia sepak bola Asia. FIFA, organisasi sepak bola tertinggi dunia, kini tengah dituding berlaku ganda, tidak adil dan bahkan ditengarai dipengaruhi oleh kepentingan politik di tubuh AFC. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang diuntungkan? Dan apakah ada pihak yang bermain di balik layar? Mari kita bedah satu persatu. Tonton hingga selesai ya. Semua bermula dari laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia kala itu menghadapi Irak, sebuah laga berat yang syarat emosi. Dalam pertandingan itu, Tom Haye dan Shane Patinama, dua pemain naturalisasi yang baru saja menjadi tumpuan Garuda, terlihat melayangkan protes keras kepada wasit. Alasannya sederhana, mereka merasa keputusan wasit tidak adil. Namun setelah laga, kabar mengejutkan datang, FIFA menjatuhkan sanksi berat. Kedua pemain itu dilarang bermain dalam 4 pertandingan internasional dan didenda 5.000 franc Swiss atau sekitar 103 juta rupiah. Bagi sebagian orang, mungkin denda itu bukan angka yang fantastis, tapi bagi para pemain yang hanya dianggap protes di lapangan, hukuman itu terasa sangat berlebihan. Dan dari sinilah kontroversi mulai muncul. Publik Indonesia kemudian membandingkan kasus Tom Haye dan Shane Patinama dengan apa yang terjadi di Malaysia. Ya, di negeri jiran itu ada 7 pemain naturalisasi yang diduga kuat melanggar aturan FIFA. Nama-nama mereka tak asing lagi, Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Figueiredo, John Irasabal, dan Hector Hevel. Mereka diduga bermain untuk timnas Malaysia padahal proses naturalisasi mereka tidak sesuai aturan FIFA. Bahkan, ada dugaan pemalsuan dokumen kewarganegaraan. Tapi anehnya, hukuman yang dijatuhkan justru ringan. Hanya denda 2.000 franc Swiss atau sekitar 40 juta rupiah. Tidak ada larangan bermain, tidak ada hukuman tambahan. Nah, disinilah publik mulai mempertanyakan, bagaimana bisa pemalsuan dokumen yang jelas merupakan pelanggaran administratif serius, justru dihukum lebih ringan dibanding protes pemain di lapangan. Ketika kabar ini mencuat, beberapa pengamat sepak bola Asia mulai angkat bicara. Mereka menyoroti satu hal penting, adanya dugaan campur tangan dari pejabat tinggi AFC, yaitu Datuk Sri Winsor John yang kebetulan berkewarganegaraan Malaysia. Beberapa sumber internal menyebut keputusan terkait sanksi pemain bisa saja tidak lepas dari pengaruh pejabat tertentu di AFC yang memiliki kedekatan dengan Federasi Sepak Bola Malaysia. Tentu,
Hal ini belum bisa dibuktikan secara hukum, tapi secara logika, banyak yang menilai ada kejanggalan besar. Seorang pengamat bahkan berkata, kalau pemain yang memprotes wasit dihukum 4 laga, maka pelaku pemalsuan dokumen seharusnya dilarang tampil seumur hidup. Dan yang lebih aneh, AFC maupun FIFA belum memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar keputusan ini. Tidak ada klarifikasi resmi, tidak ada transparansi, hanya sederet keputusan yang terasa berat sebelah. Hal ini membuat banyak pihak percaya bahwa ada tangan-tangan tak terlihat yang ikut mengatur arah keputusan. Tangan yang mungkin berasal dari kursi kekuasaan di Asia sendiri. Tak butuh waktu lama, publik Indonesia langsung meledak di media sosial. Tagar seperti hashtag Justice for Tom Haye, hashtag Shane Patinama, hingga hashtag FIFA Double Standard menjadi trending. Ribuan komentar bermunculan. Kenapa FIFA bisa sekejam itu pada Indonesia? Kalau pemain Eropa yang protes, hukumannya pasti beda. Ada apa dengan AFC? Kenapa Malaysia selalu dilindungi? Netizen merasa Indonesia kerap menjadi korban keputusan sepihak dari Badan Sepak Bola Dunia. Mulai dari wasit yang berat sebelah, jadwal yang tidak adil, hingga kini hukuman yang tidak masuk akal. Bahkan, beberapa tokoh sepak bola nasional turut menyuarakan kekecewaannya. Mereka menilai bahwa AFC dan FIFA harusnya menjadi pelindung keadilan, bukan alat kepentingan politik. Kalau kita mundur sedikit, dunia sepak bola internasional memang tidak lepas dari politik dan kepentingan. Kasus seperti ini bukan yang pertama. Kita pernah melihat bagaimana FIFA menjatuhkan sanksi berat kepada negara-negara kecil karena pelanggaran ringan, tapi bersikap lunak kepada negara besar yang punya kekuatan politik dan ekonomi. Dan kini, seolah pola yang sama terulang di Asia. Malaysia, yang punya posisi cukup dekat dengan pejabat AFC, tampak mendapat perlakuan khusus. Sementara Indonesia, negara dengan sejarah panjang konflik di sepak bola Asia, lagi-lagi menjadi korban kebijakan yang tidak konsisten. Pertanyaannya, apakah keadilan dalam sepak bola memang bisa dibeli? Apakah kekuasaan dan hubungan politik bisa menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang dibebaskan? Kalau iya, maka semangat fair play yang selalu dikampanyekan FIFA hanya tinggal slogan kosong belaka. Kasus Tom Haye dan Shane Patinama bukan hanya tentang dua pemain, tapi tentang martabat sepak bola Indonesia. Ini adalah cermin betapa pentingnya integritas dan keadilan di dunia olahraga. FIFA dan AFC harusnya berdiri di atas semua kepentingan, bukan memihak negara tertentu. Karena tanpa keadilan, sepak bola bukan lagi tentang sportivitas, tapi tentang siapa yang punya kekuasaan lebih besar. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa perjuangan untuk keadilan di sepak bola tidak berhenti di lapangan. Dan semoga suara publik Indonesia yang menuntut kejelasan tidak diabaikan oleh mereka yang duduk di kursi kekuasaan dunia bola. Untuk FIFA dan AFC, satu pesan sederhana dari jutaan fans sepak bola Indonesia. Kami hanya ingin keadilan. Kami hanya ingin aturan ditegakkan dengan jujur tanpa pilih kasih. Karena sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang harga diri, keadilan, dan suara dari mereka yang mencintai negeri ini. Mantul! Simon Tahamata, sang kepala pemandu bakat PSSI. Simon bukan sosok sembarangan. Ia adalah legenda sepak bola asal Belanda berdarah Maluku, mantan pemain Ajax Amsterdam dan timnas Belanda yang kini menaruh hatinya untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia. Dan dalam beberapa bulan terakhir, Simon berkeliling ke berbagai penjuru negeri, dari kota besar hingga pelosok, mencari satu hal yang sangat spesial. Bukan hanya pemain berbakat, tapi pemain yang punya nyali. Pemain yang tidak takut gagal. Simak sampai selesai. Buat sebagian orang, nama Simon Tahamata mungkin belum terlalu akrab di telinga. Tapi di dunia sepak bola Eropa, terutama di Belanda, nama Simon sudah melegenda sejak lama. Ia dikenal sebagai pemain sayap yang lincah, cepat, dan penuh teknik. Bersama Ajax Amsterdam, ia tampil memukau di era 70-an dan 80-an. Bahkan,
sempat membela timnas Belanda, negara yang dikenal punya sistem pembinaan pemain terbaik di dunia. Namun, yang membuat kisah Simon menarik adalah darah Maluku yang mengalir di tubuhnya. Meskipun besar di Belanda, Simon tak pernah melupakan akar Indonesianya. Dan kini, di usia yang tidak lagi muda, ia memilih kembali, bukan untuk bermain, tapi untuk membantu membangun fondasi sepak bola Indonesia dari bawah. PSSI menunjuk Simon sebagai kepala pemandu bakat dengan harapan besar, agar timnas Indonesia punya fondasi kuat. Bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk generasi 10-20 tahun ke depan. Sejak menjabat, Simon tidak duduk di kantor, ia langsung turun ke lapangan. Ia pergi ke berbagai daerah di Indonesia, dari Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua, menonton latihan, turnamen usia muda, dan seleksi pemain di berbagai level. Simon datang bukan sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai pencari bakat sejati. Ia berdiri di pinggir lapangan, memperhatikan setiap gerakan pemain muda, dari cara mereka mengontrol bola, membaca permainan, hingga bagaimana mereka bereaksi ketika kehilangan bola. Dan disitulah peran Simon terlihat berbeda. Ia tidak hanya menilai pemain dari berapa kali mencetak gol atau melakukan umpan bagus. Ia justru lebih tertarik pada pemain yang tidak takut kalah dalam duel. Saya mencari pemain di semua posisi, penyerang, gelandang, sayap, hingga bek. Tapi yang paling penting, mereka harus berani berduel 1 lawan 1. Kata Simon, kemampuan duel adalah cerminan karakter. Karena pemain yang berani menghadapi lawan berarti punya mental juang. Dan itulah yang ia yakini akan membawa timnas Indonesia naik level. Simon paham, Indonesia punya banyak pemain berbakat. Tiap kota, tiap daerah, pasti ada anak muda yang punya teknik bagus, kaki cepat, atau tendangan keras. Tapi menurut Simon, itu saja tidak cukup. Ia berkata, bakat itu penting, tapi kalau kamu tidak berani mengambil resiko, kamu tidak akan berkembang. Bagi Simon, pemain juti adalah mereka yang berani mencoba, meski tahu bisa gagal. Ia bahkan bercerita dari pengalamannya sendiri. Saya dulu bermain sebagai sayap kiri. Banyak sekali duel 1 lawan 1 yang saya kalah. Tapi tidak apa-apa, saya coba lagi. Kalau hilang bola, saya ambil lagi. Kalau gagal lagi, saya ulangi lagi. Dari situ Simon ingin menanamkan filosofi penting. Jangan takut gagal, karena justru dari kegagalan lahir kekuatan. Mental semacam inilah yang ia anggap masih kurang di sepak bola Indonesia. Dan inilah yang sedang ia coba bentuk. Dalam pengamatannya selama keliling Indonesia, Simon melihat banyak potensi luar biasa, tapi juga menemukan pola yang sama di banyak pemain muda. Ketika ditekan lawan, sebagian besar pemain lebih memilih cara aman, mengoper bola ke belakang, atau membuang bola keluar. Padahal, menurut Simon, momen seperti itu justru bisa menjadi peluang untuk menunjukkan keberanian. Kadang pemain kita terlalu takut kehilangan bola. Padahal kalau mereka berani sedikit saja menahan bola, mencoba mendribel lawan, hasilnya bisa luar biasa, ujarnya. Simon menilai bahwa pemahaman dasar bertahan dan menyerang harus diiringi dengan kepercayaan diri tinggi. Karena sepak bola bukan hanya soal taktik, tapi juga tentang keyakinan dan karakter. Dan itu hanya bisa dibentuk dari latihan yang berani, bukan yang selalu aman. Yang menarik dari sosok Simon Tahamata, ia tidak hanya mengamati dari pinggir lapangan. Ia sering turun langsung bermain bersama para pemain muda, menunjukkan gerakan, memberi contoh bagaimana menghadapi lawan 1 lawan 1, dan bagaimana bereaksi saat kehilangan bola. Banyak pemain muda yang kaget melihat seorang pria di atas 60 tahun masih punya kelincahan dan semangat seperti pemain muda. Tapi, justru disitulah nilai Simon terlihat. Ia tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Bagi Simon ini bukan sekedar pekerjaan, ini adalah panggilan hati. Tanggung jawab untuk membantu sepak bola Indonesia berkembang. Ia sadar, perubahan tidak bisa instan. Tapi jika fondasi mental para pemain muda diperkuat hari ini, hasilnya akan terasa di masa depan. PSSI menaruh harapan besar pada program Simon Tahamata ini. Bukan hanya untuk menemukan pemain berbakat, tapi juga untuk membangun sistem pembinaan jangka panjang. Simon ingin Indonesia punya karakter pemain yang konsisten, berani, percaya diri, dan tidak mudah menyerah.
Ia percaya dalam beberapa tahun ke depan, jika pola pikir ini tertanam di generasi muda, Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim besar Asia. Saya ingin menemukan pemain yang bukan hanya jago di teknik, tapi punya hati yang besar, kata Simon. Karakter itulah yang membuat timnas menjadi kuat. Dan itulah mengapa setiap kali ia datang ke daerah, Simon tidak hanya mencari pemain bagus, ia mencari pejuang di lapangan. Dalam sepak bola tidak ada yang instan. Untuk jadi besar, butuh proses panjang, kerja keras, dan yang paling penting, keberanian untuk gagal. Itulah pesan Simon Tahamata untuk generasi muda Indonesia, bahwa kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan menuju sukses. Karena pemain yang hebat bukan mereka yang selalu menang, tapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba, meski sering kalah. Dan mungkin jika visi Simon ini benar-benar dijalankan, suatu hari nanti kita akan melihat timnas Indonesia di level tertinggi, diisi oleh pemain-pemain yang tak hanya berbakat, tapi bermental juara. Komentar tajam dari Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, soal laga Indonesia U17 versus Zambia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025 di Doha. Collina bilang, seharusnya Indonesia dapat penalti dan 3 poin, langsung geger kan? Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di lapangan? Seberapa besar pengaruh komentar Collina ini terhadap FIFA dan dunia sepak bola internasional? Dan apakah ini pertanda bahwa Garuda Muda mulai diperhitungkan dunia? Yuk kita bahas semuanya secara lengkap, tapi dengan bahasa yang ringan dan seru. Jadi jangan di-skip, karena kita bakal bongkar satu persatu faktanya. Stadion Doha bergemuruh. Laga pembuka Piala Dunia U17 mempertemukan timnas Indonesia U17 melawan Zambia U17. Dari menit pertama, pertandingan berjalan ketat. Indonesia tampil penuh semangat, agresif dan disiplin. Di babak pertama, Zambia unggul lebih dulu lewat serangan balik cepat. Namun Garuda Muda tidak menyerah. Di babak kedua, mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat gol spektakuler dari, sebut nama pemain ya, hasil kerjasama apik antar lini. Skor 3-1 bertahan hingga menit-menit akhir, dan disinilah drama sebenarnya dimulai. Menit ke-89, striker muda Indonesia menerobos pertahanan Zambia. Ia berduel 1 lawan 1 dengan bek lawan, dan terjatuh di dalam kotak penalti. Replay menunjukkan ada kontak kaki bek Zambia terlihat mengenai kaki penyerang Indonesia. Namun, wasit tetap diam. Tidak ada peluit, tidak ada VAR check. Permainan dilanjutkan begitu saja. Pemain Indonesia protes. Pelatih juga tampak marah di pinggir lapangan. Tapi keputusan wasit tetap no penalti. Pertandingan pun berakhir imbang 3-1. Banyak yang merasa, ini harusnya penalti. Namun, tak disangka komentar paling mengejutkan justru datang dari orang nomor 1 di dunia perwasitan FIFA, Pierluigi Collina sendiri. Dalam konferensi pers evaluasi wasit FIFA di Doha, Kamis 7 November, Collina berkata tegas, "Saya sudah meninjau rekaman pertandingan. Ada kontak jelas di dalam kotak penalti terhadap penyerang Indonesia. Dalam situasi seperti itu, keputusan yang benar adalah penalti." Wah, ini bukan komentar biasa guys, karena Collina bukan sembarang orang. Dia adalah legenda wasit dunia, simbol keadilan dan integritas di sepak bola. Ketika dia bicara, dunia biasanya mendengarkan. Collina juga menambahkan bahwa jika penalti itu diberikan dan berhasil dieksekusi, Indonesia bisa saja memenangkan laga dan meraih 3 poin penuh di laga debutnya. Ia bahkan menyoroti pentingnya penggunaan VAR di turnamen usia muda. VAR seharusnya aktif membantu wasit dalam situasi krusial, tegas Collina. Komentar Collina langsung viral. Media sosial meledak dengan tagar hashtag Justice for Garuda Muda dan hashtag Collina Speaks yang jadi trending global. Fans Indonesia tentu saja merasa bangga, sekaligus kesal. Banyak yang bilang, akhirnya ada pengakuan dari FIFA bahwa Indonesia memang dirugikan. Sementara di sisi lain, sebagian orang menilai komentar Collina terlalu berani. Ada yang khawatir pernyataannya bisa menekan integritas wasit yang bertugas. Namun ada juga yang menilai inilah bukti nyata bahwa FIFA mulai terbuka terhadap evaluasi bahkan terhadap keputusan wasit mereka sendiri. Bagi publik Indonesia, ini lebih dari sekedar komentar.
Ini adalah pengakuan tidak langsung bahwa Garuda Muda bermain luar biasa di panggung dunia. Bayangkan saja, di laga pembuka Piala Dunia U17, Indonesia tampil berani, menguasai bola, dan mampu menahan tim kuat dari Afrika. Dan sekarang, sang legenda Collina sendiri mengakui bahwa mereka pantas menang. Moral tim pin naik, fans makin semangat, dan tentu saja perhatian dunia kini tertuju pada sepak bola Indonesia. Teman-teman, terlepas dari kontroversinya, komentar Pierluigi Collina ini mengingatkan kita bahwa keadilan dalam sepak bola tetap harus dijaga, baik di level senior maupun di turnamen usia muda. Buat Indonesia, ini bukan akhir, ini justru awal perjalanan besar. Karena kalau di laga pembuka saja sudah mampu membuat dunia membicarakan Garuda Muda, siapa tahu di masa depan kita akan melihat mereka angkat trofi sungguhan. Jadi, apakah kamu setuju dengan Collina bahwa Indonesia seharusnya dapat penalti dan 3 poin? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan update seru lainnya.